Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 15 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 1 ayat 12 sampai 18. Dan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 14 sampai 21. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan tema kenalilah kebenaran, hindari ragi orang Farisi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita, apakah Anda dan saya membiarkan kecemasan, membiarkan kekhawatiran, ketakutan terhadap segala masalah yang kita alami? Apakah kita membiarkan itu menghalangi kita untuk percaya pada penyelenggaraan ilahi bagi hidup kita, bagi penyelenggaraan Tuhan bagi hidup kita? Dalam Injil hari ini diceritakan soal para rasul yang khawatir dan cemas karena mereka lupa membawa roti untuk perjalanan mereka. Dan itu terjadi tepat setelah Yesus secara ajaib memberi makan 5.000 orang, mujizat penggandaan roti untuk 5.000 orang. Kita jumpai dalam Injil Markus bab 6 ayat 41 sampai 44, dan juga dalam Injil Matius bab 14 ayat 17 sampai 21. Dan juga kemudian pada kesempatan lain penggandaan roti untuk 4.000 orang. Yesus beri makan secara ajaib untuk 4.000 orang. Kita temukan dalam Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10 dan Injil Matius bab 15 ayat 34 sampai 38. Peristiwa yang membuat banyak orang takjub, tapi kemudian para murid lupa akan hal itu. Padahal baru saja terjadi dan mereka kemudian khawatir, cemas karena mereka lupa bawa roti untuk perjalanan mereka. Saudara dan saudariku, demikian juga pada saat dan zaman ini. Betapa mudahnya kita melupakan apa yang telah Tuhan lakukan, dan kita meragukan apa yang Dia janjikan untuk kita di masa depan. Dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 18 diberitahukan kepada kita bahwa kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena itu, mintalah kepada Tuhan Yesus untuk memenuhi hati Anda dan saya dengan kasih-Nya, dan dengan itu meningkatkan iman kita akan pemeliharaannya bagi kita, penyelenggaraannya bagi kita. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Yesus memperingatkan para murid-Nya untuk berhati-hati terhadap ragi yang merusak, seperti ragi orang Farisi dan Herodes. Saat ragi memfermentasi segumpal adonan basah, ragi mengubah adonan dan mengubahnya menjadi roti yang menyegarkan saat dipanaskan, saat sesudah dipanggang. Adonan sisa yang telah beragi tapi kemudian tidak dipanggang akan membusuk dan menjadi tidak berguna. Bagi orang Yahudi, ragi tanda adalah simbol pengaruh jahat. Itu menandakan segala sesuatu yang membusuk dan rusak, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual, secara moral rusak.
Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk menghindari jalan atau cara orang Farisi, jalan atau cara Herodes. Mereka ini seringkali dan bahkan terus, orang Farisi ini, mereka dibutakan oleh kesombongan mereka sendiri. Mereka tidak dapat mengenali, memahami kebenaran dan hikmat yang Yesus ucapkan dan sabdakan atas nama Bapanya di surga. Ragi macam apakah yang Anda dan saya izinkan untuk mempengaruhi cara berpikir dan hidup kita? Yesus dengan tajam mengkontraskan roti dan ragi yang menghasilkan hidup yang berkelimpahan yang ditawarkan Allah melalui dirinya yang adalah roti surgawi yang sejati. Yesus kontraskan dengan roti dan ragi yang membusuk dan merusak pikiran, tubuh, dan jiwa. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, sementara para murid terus khawatir tentang kekurangan roti fisik mereka selama perjalanan, Yesus mengingatkan mereka tentang pemberian roti yang ajaib untuk 5.000 dan 4.000 orang. Dia menegur mereka karena kurangnya kepercayaan mereka kepada Tuhan. Bukankah kita seperti mereka? Kita terlalu mudah disibukkan dengan masalah, kecemasan, kekhawatiran saat ini. Apalagi di tengah masa pandemi ini. Dan kita melupakan realitas terpenting dari semuanya. Realitas iman kita. Apa itu? Kehadiran Allah yang tinggal bersama kita. Kita lupa Dia Immanuel, Allah beserta kita. Dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Israel mengembara di padang gurun tanpa tempat tinggal, tak berdaya selama 40 tahun, Tuhan menyertai mereka di setiap langkah mereka. Dia memberi mereka tempat tinggal, makanan, air, dan rezeki selama mereka percaya kepadanya. Setiap hari Dia memberi apa yang mereka butuhkan. Yesus mengajar kita untuk percaya pada kehadiran Allah yang tinggal bersama kita, pada janjinya untuk menyediakan apa yang kita butuhkan setiap hari untuk hidup kita sebagai putra dan putrinya. Apakah kita berdoa dengan penuh keyakinan, penuh sukacita? Doa Bapa kami, Bapa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, itulah kebenaran sejati, bahwa Allah kita dan Tuhan kita akan selalu bersama kita. Kita yang selalu berserah dan percaya padanya, jangan pernah ragu. Dia akan membuat segalanya baik adanya. Hindarilah ragi orang Farisi yang membuat kita jadi busuk dalam hidup sebagai orang beriman. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, hanya Engkaulah roti kehidupan sejati yang menopang kami setiap hari. Berilah kami sukacita dan kekuatan untuk selalu melayani-Mu dan bantu kami untuk berpaling dari ragi dosa dan keduniawian yang membawa kerusakan dan kematian. Tolonglah, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.